Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infinity Class Online, Infinity Class Belajar Tanpa Batas. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Materi matematika peminatan kelas 11. Oke. Sebelumnya kita sudah pernah belajar trigonometri di kelas 10 matematika wajib. Yang perlu kita ingat adalah ada 3 perbandingan trigonometri, yakni yang pertama adalah sin, yang kedua adalah cos, yang ketiga adalah tan. Di mana dalam pembagian kuadran itu di kuadran 1, sin, cos, dan tan ini semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif hanya sin saja. Kuadran 3 yang positif hanya tan saja. Kuadran 4 yang positif hanya cosnya saja. Sehingga kalau kita uraikan satu persatu, sin itu positifnya di kuadran 1 dan 2. Kemudian cos itu positifnya di kuadran 1 dan 4. Sedangkan tan positifnya adalah di kuadran 1 dan 3. Oke, berdasarkan aturan kuadran tadi, ketika kita punya suatu persamaan trigonometri, yang pertama kalau saya punya sin X itu sama dengan sin A. A di sini adalah suatu nilai sudut, kemudian X di sini bisa berupa X saja, bisa berupa fungsi. Misalkan 2X plus 15 derajat. Nah, itu berarti X-nya berupa fungsi. Jika saya punya sin X itu sama dengan sin A, maka ada 2 kemungkinan, yakni yang pertama, A itu kita menggunakan aturan di kuadran 1. Yang kedua, A itu kita gunakan aturan di kuadran 2. Karena sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1, sin X sama dengan sin A bisa kita uraikan menjadi X itu sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Di mana K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat bisa bilangan bulat negatif, bisa 0, bisa bilangan bulat positif. Dikali 360 ini untuk mengantisipasi jika sudutnya itu sudah melewati 1 putaran, yakni sebesar 360 derajat. Untuk yang aturan kedua menggunakan aturan kuadran 2, yakni X itu sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K kali 360 derajat. Sebagai contoh yang pertama, kita cari nilai X yang berada antara 0 sampai 360 derajat yang memenuhi nilai dari sin X itu sama dengan setengah akar 3. Jadi kalau kita tulis, kita punya sebuah soal sin X itu sama dengan setengah akar 3, di mana X-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Artinya di sini X-nya tidak boleh negatif, tidak boleh juga lebih dari 360 derajat. Oke, dari sini kalau kita kembali lagi ke aturan yang tadi, yang kita punya adalah sin X itu sama dengan sin A. Sedangkan di soal ini masih berupa sin X sama dengan setengah akar 3. Maka setengah akar 3 ini kita ubah ke bentuk sin. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Ya, sin 60 derajat, sehingga kita tulis sebagai sin X itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, berarti yang bersifat sebagai A adalah 60 derajat. Nilai dari A itu 60 derajat. Di aturan yang pertama, aturannya adalah X itu sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Berarti di sini X-nya sama dengan A-nya adalah 60 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Kemudian kalau kita substitusikan, K di sini adalah bilangan bulat yang bisa kita pilih berapa saja, tapi harus membuat nilai X itu terpenuhi atau masuk di dalam interval yang kita pakai. Karena intervalnya dari 0 sampai 360 derajat, kalau K-nya negatif, katakan misal kita ambil K-nya adalah negatif 1, maka yang kita hitung jadi 60 derajat dikurangi
360 derajat, hasilnya pasti negatif. Apalagi lebih kecil, negatif 2, negatif 3, sudah nggak mungkin, hasilnya pasti negatif. Kalau K-nya 0, ketika saya pakai K itu sama dengan 0, yang kita dapatkan adalah X itu sama dengan 60 derajat ditambah, kalau K-nya 0 jadi 0 dikali 360 derajat adalah 0 derajat. Berarti hasilnya adalah 60 derajat. Karena 60 derajat ini posisinya di antara 0 sampai 360, berarti nilai X sama dengan 60 derajat itu memenuhi. Itu ya. Kalau kita lanjutkan, ketika K-nya kita pakai 1, kalau K-nya 1 berarti kan 1 kali 360, ya, 360. Kalau kita tambah dengan 60 pasti sudah lebih dari 360 derajat. Sehingga nilai K sama dengan 1 itu sudah tidak memenuhi. Apalagi kalau K-nya bernilai 2, 3, 4, dan seterusnya. Sudah jelas dia akan jauh lebih besar dari 360 derajat. Berarti nilai K yang kita gunakan agar X-nya itu memenuhi hanya ada 1, yaitu K sama dengan 0. Oke. Kemudian karena ini sudah selesai, kita lanjutkan ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua ini adalah X itu sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah dengan K kali 360 derajat. A-nya tadi itu adalah 60 derajat. Berarti kita substitusi X-nya jadi sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X di sini sama dengan 120 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Berarti kita coba substitusi ketika K-nya sama dengan 0. Yang kita dapatkan X-nya adalah 120 derajat ditambah K-nya adalah 0. 0 kali 360 derajat hasilnya adalah 0. Sehingga jadi ditambah 0. Kalau kita hitung 120 derajat ditambah 0 derajat hasilnya 120 derajat. Kita cek, ternyata 120 derajat ini masuk ke dalam interval yang diminta, yakni antara 0 sampai 360. Karena masuk ke sini berarti 120 derajat itu memenuhi solusi nilai X. Kalau kita pakai K negatif, kita coba. Kalau K-nya negatif 1, berarti negatif 1 dikali 360 derajat, berarti negatif 360 derajat. Kalau ditambah 120 hasilnya adalah negatif 240 derajat. Nah, berarti sudah lebih kecil dari 0 karena nilainya negatif. Apalagi kalau K-nya itu lebih kecil dari negatif 1, misalkan negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sudah jelas tidak memenuhi. Kemudian kita coba lagi kalau K-nya itu positif. Misalkan K-nya 1, berarti 1 dikali 360 derajat hasilnya adalah 360 derajat. Kalau kita tambah dengan 120 derajat, hasilnya menjadi 480 derajat. Sudah lebih dari 360 derajat. Padahal nilai X itu antara 0 sampai 360. Berarti kalau K-nya sama dengan 1 itu tidak memenuhi karena kelebihan. Apalagi kalau kita pakai 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah jelas tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya K sama dengan 0. Maka tahap kedua selesai. Tahap pertama selesai, tahap kedua selesai. Berarti solusinya sudah selesai, kita dapatkan dua solusi. Yakni di tahap pertama nilainya adalah 60 derajat. Di tahap kedua nilainya adalah 120 derajat. Maka bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat sama 120 derajat. Nah, itu aturan yang bisa kita gunakan untuk persamaan sin. Selanjutnya adalah jika kita punya persamaan dalam bentuk cos, yakni cos X itu sama dengan cos A. Maka yang perlu kita ingat, cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran
4, di kuadran 1 itu nilainya A. Di kuadran 4 biasanya kita pakai 360 derajat dikurangi A. Nah, 360 ini bisa kita hitung sebagai satu putaran. Maka yang tersisa, ingat satu putaran itu kan kembali ke 0. Ya, berarti yang tersisa adalah negatif A. Berarti cos itu acuannya 2. Kuadran 1 yaitu A, kuadran 2 negatif A. Tentunya nanti masing-masing akan ditambah dengan K kali 360 derajat sebagai antisipasi jika dia melakukan lebih dari satu putaran. Oke. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa aturan cos yang pertama itu adalah X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat, di mana K itu seperti tadi adalah bilangan bulat yang bisa kita pilih sehingga X-nya itu terpenuhi. Sebagai contohnya cos yang kita pakai sekarang adalah cos 2X ditambah 30 derajat sama dengan setengah. Untuk interval X di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, kalau kita tulis cos 2X ditambah 30 derajat sama dengan setengah. Untuk interval X-nya antara 0 sampai 180 derajat. Sama seperti sebelumnya, di sini setengah itu kita ubah dulu ke dalam bentuk cos karena ini adalah persamaan cos. Gitu ya, berarti kita ubah ke cos. Maka kita dapatkan cos 2X ditambah 30 derajat sama dengan cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 derajat. Berarti kalau kita gunakan rumus yang ini bersifat sebagai X, yang ini bersifat sebagai A. Nilainya X itu berarti di sini berupa fungsi yakni 2X plus 30 derajat, sedangkan nilainya A itu adalah 60 derajat. Aturan yang pertama untuk cos itu adalah X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Ini berarti kalau kita substitusikan nilainya X dan A, berarti X-nya di sini kita ganti jadi 2X ditambah 30 derajat sama dengan A-nya adalah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pindah ruas dulu 30-nya berarti jadi 2X sama dengan 60 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita dapatkan jadi 2X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini kita butuhkan adalah nilainya X, bukan nilainya 2X. Sehingga 2X di sini kita bagi 2 semuanya. Dalam satu ruas kita bagi 2. Jadi 2X dibagi 2 hasilnya adalah X. 30 bagi 2 hasilnya 15 derajat. K kali 360 kalau dibagi 2 jadi K dikali 180 derajat. 360 bagi 2. Sehingga dari sini ini sudah bentuk yang sangat sederhana, tinggal kita substitusi nilai K. Jadi kalau kita gunakan K-nya sama dengan 0, kita dapatkan X itu sama dengan 15 derajat ditambah K-nya 0, 0 kali 180. 0 kali 180 itu berarti nilainya 0 derajat. Sama dengan kalau kita jumlah 15 derajat ditambah 0 derajat hasilnya 15 derajat. Karena 15 derajat ini masuk ke interval yang diinginkan yakni antara 0 sampai 180 derajat, maka nilai 15 derajat ini memenuhi. Kalau kita coba untuk K sama dengan negatif 1, berarti akan jadi negatif 1 kali 180. Jadi negatif 180
Kalau kita tambah dengan 15 hasilnya adalah negatif 165. Nah, ini tidak memenuhi karena jelas kurang dari 0 derajat. Kalau saya pakai K-nya sama dengan 1, maka kita substitusi 1 kali 180 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Kalau ditambah 15 derajat, jadi 195 derajat. Ini pasti lebih dari 180 derajat. Berarti tidak memenuhi, ada di luarnya interval. Apalagi kalau kita substitusi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jelas tidak memenuhi. Sehingga aturan pertama kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 15 derajat. Dengan menggunakan aturan pertama, sebelumnya kita sudah dapatkan nilai X yang pertama adalah 15 derajat. Sekarang kita lanjutkan menggunakan aturan yang kedua untuk cos. Nah, untuk cosinus, aturan yang kedua adalah X itu sama dengan negatif A ditambah dengan K kali 360 derajat. Di sini X-nya itu adalah 2X plus 30 derajat. Kita substitusi. Jadi 2X plus 30 derajat sama dengan negatif A. Berarti negatif A-nya adalah 60 derajat. Berarti jadi negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Kemudian sama seperti tadi, 30 derajatnya kita pindah luas menjadi 2X sama dengan min 60 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2X-nya adalah negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena yang kita cari adalah nilainya X bukan nilainya 2X, maka dalam satu ruas kita bagi dengan 2. Sehingga 2X ketika dibagi 2 hasilnya adalah X, negatif 90 derajat dibagi 2 adalah min 45 derajat, kemudian ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini sudah bentuk sederhana sehingga tinggal kita substitusi nilai K. Kalau kita coba K-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya jelas negatif 45 derajat. Negatif berarti lebih kecil dari 0. Berarti tidak masuk interval yang diminta. Maka kita tingkatkan menjadi K sama dengan 1. Kita pakai K sama dengan 1. Kita dapatkan X sama dengan negatif 45 derajat ditambah, karena K-nya 1 kali 180 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan 135 derajat. Nah, ini ketika K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Kalau kita tambah dengan negatif 45, ini jelas lebih dari 180 derajat. Sudah lebih dari interval yang diminta. Berarti K sama dengan 2 itu tidak memenuhi, terlalu besar. Apalagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Dengan demikian kita dapatkan untuk aturan yang kedua nilai X yang memenuhi adalah 135 derajat. Di aturan yang pertama kita dapatkan X-nya 15 derajat. Di aturan kedua kita dapatkan X-nya 135 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan adalah 15 derajat sama 135 derajat. Nah, itu hasil himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi untuk cos 2X ditambah 30 derajat, hasilnya sama dengan setengah. Untuk sifat yang ketiga, ini adalah tan, yang perlu kita ingat kembali bahwa tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti juga ada dua aturan yang seharusnya. Kalau di kuadran 1 nilainya adalah A, kalau di kuadran 3 adalah 180 derajat ditambah A. Gitu ya. Nah, kemudian pasti sama-sama ditambah K kali 360 derajat. Itu. Tapi kalau kita lihat kembali, ternyata dari kuadran 1 ke kuadran 3 itu kita bergerak 180 derajat.
kuadran 3 ke kuadran 1 itu juga sama 180 derajat. Berarti periodenya tan untuk nilai positif ini sama, yakni sama-sama 180 derajat. Karena sama, maka dua aturan tadi yang harusnya dua aturan tadi itu kita sederhanakan menjadi satu aturan, yakni tan X. Jika saya punya tan X sama dengan tan A, maka X itu sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau sebelumnya K dikali 360, sekarang K dikali 180 derajat. Karena periodenya tan dari satu kuadran ke kuadran yang lain, yaitu kuadran 1 ke kuadran 3, sama dengan kuadran 3 ke kuadran 1. Berarti periodenya bisa kita pakai 180 derajat. Sehingga ketemu cuma satu aturan saja. Yang harusnya dua tadi kita singkat menjadi satu aturan, yakni X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Sebagai contoh, kalau saya punya tan 3X ditambah 15 derajat itu sama dengan 1. Nah, berapa nilai X yang memenuhi jika X-nya berada di antara interval 0 sampai 180 derajat. Nah, misalkan seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita ubah dulu nilai 1 ini menjadi bentuk tan. Tan yang bernilai 1 adalah tan 45 derajat. Berarti ini kita ubah menjadi tan 3X ditambah 15 derajat itu sama dengan tan 45 derajat. Berarti yang bernilai sebagai X itu adalah X 3X ditambah 15 derajat, yang bernilai A adalah 45 derajat. Ini aturan yang dipunyai, aturan yang kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk tan itu hanya satu, yakni X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat seperti ini. Nah, X-nya di sini adalah 3X ditambah 15 derajat sama dengan A-nya adalah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, A-nya adalah 45 derajat. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, 15 derajat kita pindah ruas menjadi 3X itu sama dengan 45 derajat dikurangi 15 derajat ditambah ini kita tulis lagi K dikali 180 derajat, sehingga kita dapatkan 3X-nya adalah 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Karena ini masih 3X, berarti agar menjadi X kita bagi 3 semua. 3X dibagi 3 hasilnya adalah X, 30 derajat dibagi 3 hasilnya adalah 10 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi 3 adalah 60 derajat. Nah, bentuk yang sudah sederhana ini tinggal kita substitusikan nilainya K seperti sebelumnya. Kalau kita coba K-nya sama dengan 0, maka X jadi sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 60 derajat hasilnya adalah 0 derajat. Berarti 10 derajat ditambah 0 derajat hasilnya adalah 10 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya jadi sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 60 derajat hasilnya 60 derajat sama dengan 10 derajat ditambah 60 derajat adalah 70 derajat. Masih cukup 70 derajat masih masuk di dalam intervalnya ini, berarti kita coba tambah lagi K-nya sama dengan 2. Ketika K-nya sama dengan 2 berarti X-nya adalah 10 derajat ditambah 2 kali 60 derajat adalah 120 derajat. Hasilnya adalah 130 derajat. 130 derajat ini juga masih masuk ke dalam interval. Gitu ya. Kalau kita coba tambah lagi untuk K sama dengan 3, ketika K-nya sama dengan 3, maka kita substitusi
3 kali 60 derajat hasilnya adalah 180 derajat, ditambah 10 berarti 190 derajat. 190 itu sudah ada di luarnya interval yang diminta. Berarti K sama dengan 3 sudah tidak memenuhi, apalagi kita kasih lebih dari 3. Nah, sehingga nilai yang kita dapatkan dari soal tan 3x plus 15 derajat sama dengan 1 ada 3 nilai, yakni 10 derajat, 70 derajat, dan 130 derajat. Berarti kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah 10 derajat, 70 derajat, sama 130 derajat. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dari soal yang kita bahas ini. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jika kalian ada kesulitan tentang apa yang saya jelaskan barusan, kalian bisa kirim pertanyaan di kolom komentar, atau jika kalian menemukan soal yang kalian rasa sulit, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Oke, cukup sekian. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinity Class, belajar tanpa batas.